Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan khusus Healing and Deliverance Ministry (HDM), pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, saudara. Bersyukur saja kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya harap ketika saya menyampaikan dan menghembuskan Roh Kudus dari tempat ini, ada shalom, ada soteria, supaya saudara menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui akal ini, saudara-saudara. Ya, untuk saya dan saudara semua, rumah tangga, keluarga saudara, ada soteria, ya. Ada pembebasan, penebusan, ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Ada pembenaran, semua dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, saya Rabu yang lalu sudah menyampaikan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada hal-hal yang Tuhan lakukan. Ya, Tuhan kerjakan, saudara-saudara. Untuk kita loh ya, bukan untuk zaman dulu saja. Untuk kita juga sekarang. Pengertiannya, implementasinya, saudara-saudara. Ya, ini mari saudara, kita lihat ya firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes, ya, pasal 21 ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, nah, nanti dalam bulan Mei ini, tanggal 29 kalau tidak salah ya, itu hari Kamis ya. Itu kan ada peringatan nanti, diperingati itu, ya, Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak sendiri loh, saudara. Ya, sungguh terjadi, saudara ya. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 21 ayat 1. Ya, kita baca saja sampai ayat 14. Wah, luar biasa ini, saudara. Nanti kita mendapatkan pengajaran apa ini untuk saudara ya. Baik mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sudah melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniwan full time, ya, juga kepada saudara-saudara semua yang mengikuti pelayanan saya ini ya lewat YouTube. Kita baca, saudara. Ya, Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 itu begini, saudara. Kalau judulnya ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ini ketiga kalinya, saudara. Ya, ketiga kalinya Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya. Nah, ini menampakkan dirinya ini di pantai Danau Tiberias. Danau Tiberias ini tempat saudara ya, tempat menjalaikan murid-muridnya pada waktu itu ya, waktu masih pekerjaannya itu sebagai nelayan. Mari saudara kita lihat apa yang terjadi. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, ini ceritanya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, ya, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Nah, ya, ini murid-murid Yesus sedang ada di sana, saudara. Lalu kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Betul. Loh, ini murid-murid Tuhan Yesus nih gimana? Ya, dia kan sudah Tuhan berikan pekerjaan, saudara, sebagai penangkap jiwa, bukan penangkap ikan lagi. Tapi ini kembali lagi, saudara, kepada pekerjaannya mula-mula. Nah, ini kan mesti ada pertanyaan, kenapa?
mereka. Kecewakah? Pikirnya ya kalau saya ngomong kayak orang bodoh loh, tidak ada kerjaan saudara. Ya, tidak ada bisnis, tidak ada apa. Ya, pikirnya Tuhan Yesus selesai gitu aja. Kan enggak. Kadang-kadang kan lupa saudara apa yang Yesus katakan. Ya, jadi dulunya itu sekuler. Ya, lalu Tuhan angkat dia sebagai pelayan rohani. Ya, menjala manusia. Bukan menjala ikan, tapi ini kembali lagi. Nah, dipelopori oleh Petrus, saudara. Memang mereka itu kan penjala, mayoritas. Penjala semua. Nah, lalu saya lagi, ini membayangkan apa, saudara? Sebelum saya menyampaikan kepada yang lain-lain lah, saudara saya ya. Saya mau beri tema firman saya ini begini, saudara. Yang tidak ada, dibuat Yesus menjadi ada. Itu tema saya. Yang tidak ada dibuat Yesus menjadi ada. Ya, dulunya tidak ada, saudara. Tidak ada apa-apa gitu loh. Tidak ada hasil apa-apa. Ya. Sepertinya dah game selesai begitu. Ya ini kan sama dengan ini. Kembali merasa seperti itu, saudara ya. Sepertinya seperti itu kan. Nanti kita lihat saudara apa yang terjadi saudara. Tapi Yesus membuat yang tidak ada itu menjadi ada. Ya. Ini kalau saya bilang mereka itu secara rohani ya. Sebagai rohaniwan ya. Ya. Mereka itu bukan pelarian saudara. Tetapi panggilan. Terpanggil. Ya. Hati-hati saudara-saudara. Saudara dan saya, para hamba-hamba Tuhan, ya, jemaat-jemaat pada umumnya, saudara menjadi percaya kepada Yesus, itu sebenarnya ya panggilan. Jangan sampai disia-siakan. Ya, dulu misalnya yang sebelum jadi hamba Tuhan, pendeta, rohaniwan, mereka bekerja sekuler. Saya punya teman beberapa ya, teman dan juga orang-orang lain yang tidak saya kenal. Mereka dulunya bisnisnya macam-macam saudara ya. Saya tidak bisa ceritakan saudara. Ya mereka katanya sih dipanggil, belajar sekolah Alkitab segala macam. Tidak kayak saya ini ya. Ya bukan seorang teolog ya saudara ya. Mereka teolog. Ya, tidak tahu kenapa di tengah jalan mereka meninggalkan, ya sama dengan ini, penjala ikan, ya, lalu terpanggil menjadi penjala manusia, tapi karena entah apa, kecewa, gagal, bodolah, lalu tidak ada kerjaan gitu lah ya. Kalau terpanggil nih hati-hati saudara-saudara. Baik siapa saja ya yang mendengar ini, ingat firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sudah, hati-hati saudara dan saya, jaga-jaga benar. Ini sepertinya seperti itu saudara-saudara. Ya, nah, tetapi mereka ketika mereka itu kan ahli ya, mengertilah. Biasa kalau nelayan tuh berangkatnya kan malam-malam, ya. Pulangnya itu terus pagi saudara. Ya, sebab saya dulu tahulah, saya kan banyak kenal nelayan-nelayan di daerah saya. Saya dulu kan orang Juwana, jadi dekat pelabuhan Juwana itu banyak nelayan di sana saudara. Jadi saya banyak kenal juga. Mereka seperti itu. Nah ini Petrus dan teman-temannya ini ahli benar, memang itu penghasilannya sana. Tapi heran ini dikatakan begini saudara. Mereka malam itu tidak menangkap apa-apa. Nihil. Gagal saudara. Heran ya. Loh, padahal itu tempatnya ikan itu, Danau Tiberias itu. Tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya. Hati-hati saudara juga begitu bisa. Ya. Kalau kembali ke jalur yang sudah tidak ditentukan Tuhan lagi, saudara. Siapa saja yang mendengar ini.
gagal. Tanpa Yesus, gagal. Coba kita lihat saudara. Selanjutnya, ketika hari mulai siang, sudah siang ini, udah tidak mungkin ada ikan saudara. Ya, biasa kalau nelayan itu tidak mungkin dah. Kalau sudah siang tidak bisa lah. Ikan tidak tahu itu mungkin ada jalannya itu ada bayang gitu, gimana ikannya lari saudara di sungai itu ya, di lautan itu kena sinar matahari gitu ya, sepertinya itu mungkin ya. Yesus berdiri di pantai, ternyata ada Yesus saudara. Di pantai itu ada Yesus. Nah, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Catat ini, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Ya, tidak tahu siapa itu. Ya anggap orang sajalah, orang yang biasa, tidak tahu kalau itu Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka ayat 5, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ini maksudnya ya, dapat ikan enggak begitu ya? Lalu jawab mereka begini, "Tidak ada." Lah, ya, tidak ada. Nah, nihil. Orang yang mau seenaknya sendiri, sekedar sendiri, ketika Tuhan panggil, kalau Tuhan sudah panggil nih dalam kacamata Tuhan loh ya, terus dilihat orang ini bagaimana, teguh enggak, kokoh enggak. Nah, ini sebelum Pentakosta loh ya, sebelum kenaikan Tuhan Yesus diuji seperti itu. Nah, ini dari sini gagal, tidak dapat apa-apa ya. Mau baik mereka yang rohaniwan full time ya sudah, tapi terus kembali ke pekerjaannya yang semula ya, biasa memberitakan Injil, menjaring, menjala manusia, terus kembali ke jalannya yang lama. Ya, seperti orang kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus, jangan sampai kembali saudara. Ya, kembali ke mula-mulanya, baik di dalam perilaku, perkataan dan lain sebagainya lah. Ya, mengikut Yesus katakan kan pikul salib sakal diri tiap hari, gitu kan? Nah, terus gimana? Apa yang terjadi? Maka kata Yesus kepada mereka. Nah, ini Yesus berkata kepada mereka ya, pada murid-murid itu ya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus berfirman kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Nggak tahu saya kenapa harus sebelah kanan. Ini kalau orang teolog diartikan macam, kalau saya ya sudah harfiah aja lah. Kanan ya kanan, kiri ya kiri, ya depan ya depan, belakang ya belakang. Itu kanan saudara. Jangan dirubah ya kanan, ditaati. Nah ini loh, belajar taat saudara. Tidak boleh ditambahi, dikurangi. Hati-hati saudara, ini ada pengajaran sendiri loh ya. Itu loh, Tuhan mengatakan itu, dan apa jadinya? Dan ternyata dikatakan banyak ikan yang masuk ke jalannya. Kan heran, siang bolong. Ini mustahil. Tapi Yesus Tuhan kita ini tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin. Ada yang memprediksi begini, waktu ikan itu tidak datang itu Tuhan ya perintahkan ikan tidak masuk ke jalannya, begitu ada ya. Ya itu bisa-bisa saja. Tapi ini jelas siang bolong. Tidak mungkin orang dapat ikan, menjala ikan pada siang bolong ini. Tapi justru pada siang bolong itu Tuhan menyatakan kedaulatannya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, di dalam saudara menghadapi
sesuatu yang krisis. Seperti ini misalnya ya hari-hari ini. Mujizatnya Tuhan masih jalan terus. Keajaibannya Tuhan, kuasanya itu bekerja terus. Dikatakan tidak ada, tapi Yesus Tuhan kita membuat itu menjadi ada. Kamu bilang tidak ada, tapi Tuhan Yesus tebarkanlah jalamu sebelah kanan. Banyak ikan saudara, besar-besar. Iya, ini nyata. Dengan seperti ini. Jadi saudara-saudara, jangan dalam kondisi apapun meninggalkan Yesus, keimananmu, panggilannya, apa engkau dari panggil sebagai apa? Jangan meninggalkan karena kondisi dan situasi. Betul gitu. Ya, ini yang benar-benar terpanggil loh saudara-saudara. Padahal Tuhan ngapain banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya karena ini loh, di dunia ini sedang menghimpit semua orang termasuk anak-anak Tuhan yang tidak tekun sungguh maka Tuhan beri kita Roh Kudus, dimampukan saudara ya. Ya lihat nanti ya setelah Pentakosta, firman-firman yang disampaikan, oh mereka penuh Roh Kudus luar biasa. Ini saudara-saudara, ya sampai yang namanya berkat itu lari semua, saudara. Barangnya gitu. Iya maupun yang ya itu ada mungkin ya tidak ada jemaat atau bagaimana, saya tidak ngerti. Ya bisa meninggalkan panggilannya. Ya jemaat ya terus meninggalkan, mencari yang lain. Wah bahaya saudara-saudara. Saya lanjutkan terus saudara. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ingat saudara, oh, Tuhan waktu 3,5 tahun banyak membuat mujizat. Murid yang dikasih Tuhan Yohanes itu ya, tahu itu Tuhan, langsung tahu siapa yang bisa membuat seperti ini kecuali Dia. Berkat yang sesungguhnya dari Yesus, dari Tuhan. Dari surga datangnya berkat. Bukan datang dari dunia, dari iblis. Bisa itu iblis memberi berkat. Tapi berkatnya itu, ya tempo hari saya sudah menyampaikan, nyembah Dia. Hati-hati saudara-saudara. Iya, lah. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berkenan, lalu terjun ke dalam danau. Langsung Petrus ya. Nah, dia mungkin tidak pakai baju apa itu, mau temu Tuhan Yesus ya langsung pakai pakaian terus menemui saudara. Ya seperti itu. Ya ini saudara-saudara. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Wah banyak berkat saudara. Loh firman. Di tengah krisis, ketika Tuhan berfirman, terjadilah yang namanya keajaiban, mujizat. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Mujizatnya masih ada saudara, tidak pernah berubah. Dalam kondisi apapun juga, jangan sampai meninggalkan. Oh yang tidak ada, Yesus dapat buat jadi ada. Oh ada mujizat. Mujizat dari Tuhan Yesus Kristus dinikmati benar-benar saudara ya. Saudara lihat sendiri kemarin saya sudah nyampaikan itu. Ada mission impossible itu saudara. Luar biasa kan. Lalu saudara, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Gimana? Cukup enggak? Ada ikan dan roti. Sudah ada. Tuhan tidak perlu apa-apa. Tapi ingat nanti saudara-saudara ya. Saudara yang merasa sudah diberkati benar-benar menikmati kemurahan Tuhan, berkat itu bukan soal materi saja.
Kesehatanmu diberkati. Berapa itu harga daripada sebuah kesehatan? Banyak lagi kan. Bisnis, keluarga, rumah tangga, banyaklah. Kata Yesus, ayat 10 ya, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tuhan tidak cukup loh. Tapi Tuhan toh meminta mereka. Tuhan ada di situ dikatakan ada ikan dan roti. Tapi kenapa Tuhan minta lagi beberapa? Tuhan tidak minta semua kok, beberapa yang baru kamu tangkap itu ikan. Kalau engkau diberkati, jangan lupa dengan Tuhan. Tuhan ini memanifestasikan di dalam kehidupan kita dalam dunia ini dalam pelayanan. Saudara-saudara, pelayanan butuh biaya, saudara. Ya, penginjilan butuh biaya. Ya, ini saudara-saudara, Tuhan hanya minta beberapa. Tuhan tidak perlu, cukup sebetulnya Tuhan ingin menguji kita, saudara-saudara. Kalau kita sudah diberkati, firman Allah juga mengajarkan kita juga memberkati. Ya, memberikan untuk pelayanan. Dipakai untuk pelayanan. Tuhan minta beberapa, tidak semua. Ini ingat baik-baik. Catat. Simon Petrus naik ke perahu itu lalu mengilah jala itu ke darat. Penuh ikan besar-besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak loh. Besar-besar loh. Secara logikanya, menurut hitung-hitungan mereka ya, karena kata ayat begini ya, mesti ambrol saudara. Terlalu banyak dan terlalu besar-besar. Tapi toh tidak. Karena apa? Tuhan yang punya mau. Jadi saudara hati-hati saudara. Kalau saudara-saudara sudah diminta Tuhan seperti itu, saudara tidak memberi, habis. Koyak jalamu. Habis berkatu brojol. Iya entah untuk apa dan segala macam. Wah. Ini pelajarannya bagus sekali saudara. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ya. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Loh, sembrono. Hati-hati saudara, Bapak kejar yang bagus sekali saudara ya. Oh saudara-saudara, siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini saudara, dan belajar mengenai ini sebelum Tuhan. Ini untuk saya dan saudara loh. Di dalam kondisi apapun tetap taatilah firman Tuhan. Bagilah berkat yang Tuhan berikan. Kepada saudara-saudara, kepada saya. Membagi berkat, macam-macam caranya. Tidak brojol. Tidak hilang. Iya, orang yang pelit. Repot saudara. Repot dalam ayat ini. Ya. Dan dikatakan dari ayat yang lain, orang pelit, orang kikir tidak bisa masuk surga. Ya udah, itu ayatnya begitu ada kok. Cari, saudara. Lalu saudara-saudara, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu dibagi, saudara. Kenyanglah, cukuplah. Kalau Tuhan yang bekerja, bergerak. Nah, ini peringatan untuk saya dan saudara-saudara. Ada pesan-pesan, jangan takut. Ya, Tuhan yang memberkati. Jangan meninggalkan Tuhan. Taatilah firman-Nya. Jangan keluar dari pagarnya Tuhan. Itu keluar. Ingat firman Tuhan tadi saya sampaikan. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Apa itu saudara? Ya, karena ini saudara. Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit di antara orang mati. Oh haleluya.
Tema saya, saudara-saudara, yang tidak ada dibuat Yesus menjadi ada. Betapa kasihnya Tuhan kepada kita, saudara-saudara, meskipun mereka sudah dipanggil Tuhan, tapi berusaha mencoba keluar dari panggilan itu, mencoba mencari kehendaknya sendiri, tidak kehendaknya Tuhan. Saya ngajarkan belajar peka. Roh Kudus, peka sama dia, dengar-dengar Roh Kudus ini loh. Nanti saudara akan tahu dia itu seorang penolong, Parakletos, yang diutus Bapa, itu Bapa sendiri sebetulnya. Roh Kudus itu Roh Allah, Roh Tuhan. Untuk saya dan saudara, ya, untuk mengingatkan firman ini loh, yang tercatat semua ini, firman ini, supaya kita ingat, kita bisa lakukan dan mengajari dalam segala hal. Itu Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, ini saudara-saudara, taat ya. Hati-hati saudara-saudara, berkat Tuhan, Tuhan minta beberapa saja. Tidak banyak. Ayatnya begitu. Tuhan sudah ada roti dan ikan sebetulnya kan tidak butuh. Tapi Tuhan ingin mengetes, mengujikan. Kira-kira bagaimana mereka. Sudah mendapatkan begitu besar. Kadang-kala orang kan, manusia ini bilang cukup-cukup. Tidak cukup. Serakah. Mau dimakan sendiri saudara. Lupa siapa yang memberkati. Ada pelayanan. Banyak sekali jenis pelayanan saudara. Itu butuh saudara-saudara. Iya toh, ini omong apa adanya saja saudara. Nah ini saudara-saudara, mari supaya kita dimampukan oleh Roh Kudus. Ya, di dalam mengiringi Tuhan Yesus dalam segala kondisi. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, terus ada kesulitan, kesukaran dan lain sebagainya. Tetap Yesus adalah Tuhan kita yang hidup, tidak ada yang lain. Jangan kena iming-iming saudara. Dunia ini dipakai iblis untuk iming-iming, menggiurkan ya. Hati-hati. Mari saudara-saudara, engkau lihat yang tidak ada, saudara, ingat baik-baik. Dibuat Yesus menjadi ada untuk saya dan saudara. Yang seperti apa yang Tuhan maui dalam pengajaran ini saudara. Haleluya. Mari saudara, saudara yang punya minyak yang belum dikuduskan ya, minyak tanpa alkohol, bawa ya, saya mau kuduskan dari tempat ini. Ayo pegang gini lah ya, Bapa yang di surga, sekarang hembuskan kuasa-Mu Tuhan, ada minyak-minyak tanpa alkohol yang belum dikudus, sekarang kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus bekerja atas minyak itu, mendatangkan kebaikan. Minyak itu akan menjadi kebaikan bagi mereka, karena Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi. Saya sudah mengurapi. Harus kata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai tidak. Baru Roh Kudus bekerja. Ya, apa saja? Dimampukan seperti yang kita dengar ya. Firman ini saudara-saudara. Saya dan saudara dimampukan. Baik para hamba-hamba Tuhan, rohaniwan. Baik jemaat-jemaat yang sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi percaya kepada Dia, melayani, supaya tetap teguh kokoh, mau di desa, mau di kota, Tuhan yang menolong. Roh Kudus berembuslah, menyatakan kekuatan-Mu Tuhan, dan Engkau mampukan kami semua ini, untuk kami tetap teguh kokoh kepada-Mu Tuhan, dalam segala keadaan, sampai garis finish, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapak. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kami ini, hamba-Mu sendiri dan semua yang mendengar ini, roh memberi Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu yang benar. Maka itu ajarkan kami untuk kami dapat peka Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu lewat Roh-Mu ya Tuhan, Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Melawat menjamah mereka yang saat ini membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Jamahan-Mu yang sakit, apapun sakitnya, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau dapat membuat Tuhan yang sakit itu jadi sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sudah bekerja. Terima kasih Bapak. Beri kesehatan yang
tidak bisa berjalan. Berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala penyakitmu dipulihkan. Kau yang sedang dalam pengobatan, Tuhan memakai obat-obat itu. Roh Kudus bekerja lebih jauh. Dan Tuhan menjamah mereka. Yang dikatakan dokter itu mustahil. Sekarang bekerjalah Roh Kudus. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Menjamah mereka. Menyembuhkan, memulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Menjamah keluarga, rumah tangga, kehidupan mereka Tuhan. Damai sejahtera-Mu. Shalom. Ada kerukunan, keutuhan Tuhan. Di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menikmati rezeki daripada-Mu. Mengalir tiada henti-hentinya. Terima kasih Bapak. Kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan, Engkau yang bekerja atas mereka, yang mereka sedang bekerja bisnis. Tuhan bukakan jalan. Kalau keadaan kondisi sekarang ini, orang mengatakan sana sini bilang sepi dan lain sebagainya. Tapi Roh-Mu yang Maha Kudus bekerja. Karena sumber berkat itu satu-satunya yang luar biasa datang daripada-Mu Tuhan. Buka Tuhan, bukan hanya tingkap-tingkap langit, tapi gerbang langit Kau buka, curahkan berkat-Mu atas mereka. Berkat ilahi, double porsi. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Bekerja sendiri maupun mereka yang ikut orang. Tuhan membukakan ladang bagi mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Ada aset-aset Tuhan yang sulit terjual saat ini ya. Tapi Engkau tidak ada yang sulit Tuhan. Engkau tak tebarkan jalan di sebelah kanan. Taat kepada-Mu Tuhan. Yang sulit, yang tidak mungkin di siang bolong itu. Tapi jalan itu penuh dengan ikan. Demikian juga Tuhan. Aset-aset yang sulit terjual. Sekarang juga Tuhan. Kau kirim pembeli dengan luar biasa. Karya-Mu dinyatakan, aset-aset terjual dengan harga yang baik. Karena Roh Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ajarkan mereka Tuhan seperti firman Tuhan ini. Supaya mereka juga memberkati ketika mereka diberkati. Demikian juga Tuhan, hutang piutang Tuhan, bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Kalau mereka terlibat masalah hutang piutang ini, berikan solusi yang terbaik. Cara Tuhan luar biasa, terobosan Tuhan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembusi Roh Kudus. Haleluya. Ada yang letih lesu beban berat, Tuhan yang memberi kelegaan. Karena Roh Kudus bekerja. Terima kasih Bapak. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati kita semua saudara-saudara. Tetap taat, tetap setia. Dalam segala kondisi, apapun juga. Tidak boleh keluar. Jangan keluar dari pagarnya Tuhan. Tetap tinggal di sana. Bersama Roh Kudus, kita berjalan menjalani hidup ini. Dan kami percaya, sulit tidak sulit, hidup kami akan berhasil. Bukan saja dalam dunia ini, tapi sampai di dalam kerajaan Bapa yang kekal. Di dalam surga yang mulia. Haleluya. Puji syukur hormat bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Soteria. Soteria. Sampai berjumpa lagi ya Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.